Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom di sesi dialog upaya mendamaikan kerusuhan di Papua. Kita mencoba kembali menanyakan ke Mas Sahura selaku pengacara publik LBH Surabaya. Dari hasil pengamatan, penyelidikan dan juga riset dari LBH Surabaya, langkah atau upaya maupun rekomendasi apa yang diharapkan ataupun diberikan dari LBH Surabaya kepada pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur dan juga Pemprov Papua? Baik, yang pertama bagi saya adalah penegakan hukum. Itu penegakan hukum itu harus dilakukan, satu. Nah, yang kedua kemudian dengan penegakan hukum ini kita ingin menjamin bahwa ini tidak terulang kembali. Karena ini sudah, bahkan saya itu sudah bisa melihat kayaknya kapan akan terjadi diskriminasi ataupun penghalang-halangan terhadap kawan-kawan AMP. Misalkan 1 Mei. Ketika Mide dia ikut aksi solidaritas, dia dibatasi. Ataupun hari-hari lain yang kemudian dia juga ketika melakukan aksi itu dibatasi. Jadi saya sudah melihat, oh ini tanggal ini Pak kemungkinan ada. Nah makanya itu pastikan bahwa itu tidak terjadi kembali. Nah selanjutnya yang penting bagi saya adalah bukan hanya soal mendekati kawan-kawan yang menjadi korban selama ini, tapi juga mendekati pelaku-pelaku dari ormas agar dia berikan pemahaman bahwa membela negara itu ada caranya, bukan hanya karena dia merasa bahwa ini simbol negara merah putih kami nggak terima, kemudian dia main hakim sendiri. Ini nggak boleh. Lapor ke polisi, dan polisi kemudian saya pikir harus menjalankan prosedur hukum acara pidana. Ketika ada misalkan kami suatu ketika mendampingi kawan-kawan hadir kok ke Mapolres ketika dipanggil sebagai saksi. Kenapa tidak dilakukan misalkan panggil dulu? Kalau tidak datang sampai dipanggil secara wajar misalkan 3 kali, baru dimungkinkan upaya paksa misalkan. Ini kan nggak pernah ada pemanggilan. Polisi keterangannya bahwa tanggal 16 ada pelaporan perusakan bendera, kemudian tanggal 17 dia sudah diambil paksa. Nggak ada pemanggilan misalkan terhadap kawan-kawan yang menurut polisi dianggap sebagai pelaku, tapi faktanya sampai hari ini tidak ada yang mengarah ke sana. Itu yang terpenting. Nah, pemerintah pusat juga saya pikir dalam hal ini setelah upaya itu dilakukan, saya yakin kawan-kawan dari AMP Aliansi Mahasiswa Papua itu akan membuka diri untuk bertemu dengan pihak-pihak negara dan sebagainya. Nah, itulah kemudian menjadi sangat penting. Bertemu dengan tokoh-tokoh Papua yang ada di Surabaya juga menjadi penting untuk masyarakat umum bahwa untuk meredam konflik itu. Tapi jauh lebih penting adalah menemui yang selama ini menjadi korban. Oke, Mas Sahura. Kemudian Pak Taufik, pesan apa yang bisa DPR ataupun Komisi 3 mewakili DPR RI, Pak Taufik, yang bisa Pak Taufik sampaikan untuk meredam konflik yang ada di Papua yang disebabkan dimulai dari Jawa Timur? Karena kita ketahui Gubernur Jawa Timur sudah meminta maaf, Wali Kota Surabaya sudah meminta maaf, begitu juga dengan Wali Kota Malang. Ini pesan dan harapan apa nih yang bisa dibawa DPR ke Papua? Pertanyaan yang bagus sekali. Saya sudah mengatakan bahwa hadir negara itu harus kelihatan serius. Di dalam konteks Papua sekarang ini, ya, ketika terjadi kerusuhan, maka negara itu adalah aparat penegak hukum. Saya berharap aparat penegak hukum itu harus bekerja dengan cepat, ya. Tetapi juga harus cerdas, ya. Jangan kemudian seperti yang dilaporkan tadi. Ada yang melakukan demo, kemudian yang dibawa. Barangkali perlu juga ditanyakan, tetapi bukan kemudian ketika pada saat itu juga mereka dibawa ke kantor polisi, ya kan? Mungkin 1 hari atau 2 hari setelah itu. Sekarang mungkin pada saat itu adalah yang paling penting adalah dibubarkan pendemo tersebut, ya. Nah seperti itulah, jadi harus cerdas seperti itu. Jadi harus negara itu harus kelihatan serius. Karena kalau tidak cerdas itu, walaupun kemudian itu bekerja itu dengan serius, tapi menurut saya adalah kontraproduktif. Walaupun polisi telah bekerja sangat serius di dalam konteks Malang dan Surabaya, tetapi kontraproduktif. Apa yang terjadi sekarang ini? Karena itu saya berharap pihak kepolisian, penegak hukum itu harus hati-hati dalam konteks tersebut. Dan kami berharap juga adalah masyarakat untuk mendukung upaya penertiban ini. Jangan ada kelompok-kelompok tertentu membuat pernyataan-pernyataan yang justru bukannya meredam, tetapi membuat panas situasi. Para pemimpin politik, kemudian para elit juga harus
harus berusaha menahan diri. Jadi kalau misalnya mereka membuat pernyataan tersebut adalah untuk sementara ini adalah untuk meredam situasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufikul Hadi selaku anggota Komisi 3 DPR RI, dan terima kasih juga Mas Saura selaku pengacara publik LBH Surabaya yang telah hadir di Studio News Jak TV. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Newsroom.